Kita selesaikan Syekh, optimis ya. Sahal insyaallah. Tinggal hitung-hitung soalnya. Tinggal ngikutin step-stepnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Alhamdulillah selesai dari tahapan 4, 5 ya, udah bisa langsung dibagi masuk kepada tauzi'. Tapi kemudian di sini saat ada beberapa masalah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, sebagian besarnya nanti dari masalah-masalah yang beliau sebutkan dari hamal, mafqud, khuntha muskil, munasakhat, ini oleh sebagian ulama faraid di kitab-kitab mereka disebut di bagian akhir dan dinamai sebagai al-masail al-mulhaqah saja. Jadi dia termasuk masalah-masalah yang kita kalau enggak ngikutin cara yang tersebutkan nanti oleh ulama juga tidak masalah. Jadi sudah enggak wajib lah mengikuti cara yang disebutkan oleh ulama di kitab-kitab mereka terkait beberapa masalah tadi, hamal, mafqud, khuntha muskil dan juga munasakhat. Cuman ya mimbab amal ilmiah insyaallah kita akan bahas semuanya. Insyaallah gampang Zat. Ilmu faraid itu ilmu kias. Kias itu maksudnya antum harus pandai-pandai mengkias. Tadi kan kita udah kasih contoh satu, dapat permasalahan atau masalah yang lain pun ya harusnya bisa kita kiaskan dengan cara yang sama. Intinya saat ingat seperti yang Anda sampaikan di hari kemarin, Anda ada sempat menyampaikan pentingnya kita bisa menuliskan poin-poin yang harus kita pahami gitu. Jadi kayak tadi ya contohnya di mentashih, antum harus bisa membahasakan dengan bahasa antum sendiri. Oh kalau inkisarnya terjadi di satu tempat, udah jadi antum bahasakan. Jadi bahasakan saya pakai bahasa Indonesia. Tahapan itu biar nanti antum kapanpun pengen merojaah tinggal lihat itu saja. Jadi kalau inkisar yang terjadi di suatu tempat, Anda tinggal lihat aja siham sama ada duruusnya, entah dia muwafaqah atau mubah. Ya nah, kalau muwafaqah Anda keluarkan wifku ada di ruusnya, kalau dia mubayanah tinggal Anda bulatin saja yang kamil ada di ruusnya, baru tinggal Anda kalikan. Jadi bahasakan dengan bahasa antum sendiri. Jadi sampai pada nanti ya dengan itulah antum gampang akan memurojaah. Nah gitu saja. Gampang akan mengkiaskan juga dengan masalah yang lain. Terus nanti kondisi kedua, kalau dia fi aktsar min farik, inkisarnya terjadi lebih dari satu tempat, oh berarti setelah tahapan tadi Anda sudah mengeluarkan mutsbatat di ada duruus, tinggal Anda bandingkan dengan nisab arba. Dibandingkan dengan nisab arba, upayakan sampai keluar juz'u sahminya. Juz'u sahmi itulah nanti yang kita kalikan kepada siapa? Asul masalah dan juga seluruh siham. Begitu seterusnya nanti di masalah-masalah selanjutnya begitu juga Ustaz. Jadi yang namanya tahapan itu antum bahasakan sendiri. Sampai nanti antum bisa gampang untuk memurojaahnya di kemudian hari, dan antum ingin mengkiaskannya dengan masalah yang lain pun akan mudah. Masalah yang lain pun akan mudah. Kita baca saat mirathul gharqa wal hadma wa nahwihim. Ini yang disebut dengan al-mautul jama'i, al-mautul jama'i. Jadi kalau terjadi satu peristiwa yang menyebabkan matinya seluruh anggota keluarga misalkan. Matinya seluruh anggota keluarga. Di kondisi misalkan tidak diketahui siapa yang duluan meninggal daripada yang lain, maka antar anggota keluarga yang sama-sama meninggal tadi itu tidak ada tawarus. Tidak terjadi pewarisan antara satu keluarga yang mati secara bersamaan tadi. Ketika kondisinya kapan? Lam yu'lam manil mutaqaddim manil mutaakhir. Siapa yang duluan, siapa yang mati selanjutnya. Selama nggak diketahui, maka antar yang meninggal tadi, meskipun hubungannya ayah dan anak, ibu dan anak, tahu saja,
suami dan istri, meskipun demikian itu tidak ada pewarisan. Kenapa demikian, Ustaz? Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pewarisan. Bukankah di syarat pewarisan kita ada menyebutkan salah satunya adalah tahaqququ hayatil waris. Selama kita nggak bisa memastikan ada waris yang hidup ba'da mautil muwaris, misal contoh nih Ustaz, satu keluarga rumahnya runtuh, misalnya, semuanya meninggal itu. Ada istrinya, suaminya, anak laki-lakinya misalnya. Ini nggak diketahui siapa duluan meninggal, siapa yang meninggal setelahnya. Ini tiba-tiba dibongkar, dikorek, ya kan, dievakuasi, semuanya sudah dalam kondisi meninggal. Di kondisi seperti itu kan sebenarnya kalau suami meninggal, istri kan warisnya, anak laki-laki juga warisnya. Tapi karena nggak diketahui, kan syarat tadi terjadinya pewarisan itu apa? Tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwaris. Kan kita nggak bisa memastikan apakah istri itu benar-benar masih hidup ketika suaminya meninggal. Kan kita nggak pastikan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan nanti istri dapat warisan dari suaminya, nggak bisa. Anak laki-laki dapat warisan dari ayah ibunya, nggak bisa. Kenapa, Ustaz? Karena kita nggak memastikan ini anak laki-laki benar-benar masih hidup nggak setelah apa? Ayahnya tadi meninggal. Oleh karena itu nanti saat la tawarus bainahum. Tapi nanti gimana? Kalau misalkan nih si Ahmad nih, misalkan suaminya Ahmad, dia punya hartanya nggak ke istrinya, nggak ke anaknya, cari ahli waris yang lain. Cari ahli waris yang lain, apa? Saudaranya misalkan. Ahmad punya siapa misalkan? Punya ayahnya. Punya ayah, dia punya ibu misalkan. Tahu Ustaz? Dia masih punya nenek, kasih. Dia punya paman, kasih. Tahu Ustaz? Tapi apakah dikasih ke istri enggak? Dikasih ke anak laki-lakinya enggak? La tawarus bainahum, yang dia sama-sama apa? Ketimpa tadi. Kenapa? Karena lam yu'lam anna zaujata hayyah ba'da mauti zaujiha. Enggak tahu kita. Kan enggak dipastikan. Makanya enggak ada tawarus. Karena tidak terpenuhinya apa? Salah satu syarat warisan yaitu apa? Tahaqququ hayatil waris. Sudah? Tapi kalau diketahui, misal ketimpa, dievakuasi, oh ini suami udah meninggal, anak masih hidup, istrinya udah meninggal, anak masih hidup kan? Maka kan berarti kita tahu nih, oh ini anaknya yang hidup, maka anak berhak dapat. Orang tuanya meninggal, ada warisan, anak berhak dapat, dia waris. Meskipun nanti misalkan 5 menit setelahnya dia meninggal. Tapi kan kita bisa pastikan, oh anak ini masih hidup ketika apa? Ayahnya tadi sudah meninggal. Tahu Ustaz? Anak ini masih hidup, maka dia ahli warisnya. Dia dapat harta warisan kemana? Ya ke ahli waris yang lain. Tahu Ustaz ya? Ke ahli warisnya sendiri. Misal anak laki-laki itu sudah menikah, punya istri, punya anak, maka untuk istri anaknya. Tahu Ustaz? Ini. Jadi ini yang ingin disampaikan saya di sini. Coba ya kita baca. Itu khulasahnya begitu. Qala rahimallahu taala, qala hafizallahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Idza ulima mautul mutawaritsina jami'an. Diketahui misalkan semua ya satu keluarga yang saling ya bisa saling mewarisi tadi itu meninggal semuanya. Fa innahu la tawaruts bainahum, enggak ada warisan antar kesemuanya tadi. Wa yakunu miratsu kulli wahidin minhum liwaratsatil ahya. Kepada ahli warisnya masing-masing yang masih hidup. Sudah? Hina mautihi. Tamam. Dunaman matu ma'ahu. Jadi liwarasatil ahya ya hina mauti dunaman matu ma'ahu. Tamam? Nah, ini belum kasih tafsir. Wa in ulimal mutaakhiru mautan bi ainihi. Jadi kalau diketahui Zat. Tadi kan konteksnya mati semua ya tidak diketahui itu nanti akan disebutkan surah nggak diketahui itu gimana. Nah sekarang beliau sebutkan dulu. Kalau diketahui in ulimal mutaakhir, siapa yang meninggal setelahnya, siapa yang duluan, siapa yang setelahnya. Nah kalau diketahui mautan bi ainihi, ini benar-benar kita tahu secara pasti. Misalkan setelah dievakuasi, oh anaknya memang benar-benar masih hidup, masih bernyawa, ayahnya memang sudah meninggal. Ini kan berarti ulima al mutaakhiru mautan bi ainihi. Walam yunsa, tidak terlupakan. Nggak lupa misalkan yang evakuasi itu nggak lupa. Nah, jadi ingat emang betul-betul ingat bahwa yang masih hidup itu siapa? Anak laki-lakinya misalkan. Fa innal mutaakhira yarithu minal mutaqaddim. Jadi anak laki-laki tadi
dapat bagian warisan dari siapa? Harta ayahnya meninggal, harta ibunya yang meninggal. Yang sama-sama tadi ketimpa, tapi dua orang tuanya meninggal, dia ya selamat. Nah, ini waris dia. Ini kalau diketahui. Tapi surahnya kalau nggak diketahui, ini beliau akan menyebutkan surah nggak ketahui. Wa in ulimal mutaakhir, diketahui nih, ulima al mutaakhir mautan bi ainihi, tapi apa? Wanusia, malah dilupakan. Yang mengevakuasi tadi malah misalkan apa ya? Jatuh pikun langsung, amnesia apa dia, jadi nggak ingat siapa tadi ya, istrinya ya, ke istrinya tadi ya, jadi lupa dia langsung. Jadi udah diketahui, rupanya lupa. Atau apa surah yang kedua, atau ulimal mutaakhir la bi ainihi, diketahui tapi ini nggak dipastikan nih apa istrinya, apa anaknya kok. Ya anaknya misalnya udah besar juga, jadi kayak emang mirip lah anak perempuan misalkan ya dengan istrinya. Jadi siapa ini ya, istrinya atau anaknya, jadi nggak dipastikan gitu, istrinya atau istrinya atau anak perempuannya misalkan gitu. Jadi ulima la bi ainihi, nggak pasti. Au lam yu'lam al mutaqaddim, ini nggak diketahui betul, lam yu'lam al mutaqaddim dan mutaakhir, bal juhila, betul nggak diketahui karena semuanya sudah mati ketika dievakuasi. Fa innahum la yatawarathun, nggak saling mewarisi tadi. Nggak saling mewarisi. Innahum la yatawarathun. Jadi siapa nanti yang mewarisi? Kan yang meninggal punya harta, ya sudah cari ahli waris yang lain yang masih hidup, bagi ke mereka. Tapi antar ini tadi nggak. Tahu saja karena tidak terpastikan tahakuk, tidak terpastikan apa hayat yang tadi, apakah memang dia hidup setelah meninggalnya mewarisnya, itu nggak terpastikan. Kalau nggak terpastikan berarti nggak bisa diwaris, nggak bisa terjadi tawarus antar orang-orang tadi, ya satu keluarga tadi. Nah terus ada masalah, gitu saja. Jadi kalau ulim ya sudah tinggal diberikan yang kepada apa? Kepada yang mutaakhir tadi, dari harta yang mutaqaddim mautan tadi. Tapi kalau lam yu'lam dengan 3 surahnya tadi yang disebutkan Syekh, ya sudah berarti la tawarus baina al-mayyitin, bainal amwat tadi yang ada dalam satu keluarga. Tapi dibagikan harta masing-masing ke ahli warisnya masing-masing yang hidup. Jadi kata saya tadi di awal gitu kan, wa yakunu miratsu kulli wahidin minhum li warathil hina mautihi duna man matu ma'hu. Di istrinya yang mati bersamanya anak laki itu nggak dapat. Jadi kepada ahli waris yang lain yang hidup saja, ahli warisnya masing-masing. Terus ada masalah kata Syekh, disebutkan Syekh di sini. Bahkan kata Syekh, fa in da'a kullun minal waratsatil ahya. Jadi masing-masing dari ahli waris yang tadi ada suami, ada istri, ada anak laki-laki, ada Ahmad, ada Aisyah, ada Ridho misalkan. Gitu ya. Itu masing-masing punya ahli waris masih hidup. Misalkan Ridho punya anak istrinya, ada anaknya juga. Misalkan suami ini Ahmad punya siapa? Punya ibu bapaknya misalkan. Yang Aisyah juga punya ibu bapaknya. Ini kan masing-masing punya ahli waris. Ada misalkan ini istrinya Ridho ngaku bahwa apa? Ridho ini mati belakangan. Istrinya sampai bersumpah, ngaku-ngaku. Enggak, Ridho ini mati belakangan. Supaya apa? Biar nambah Ridho tadi. Selain harta dari Ridho, dapat warisan dari mana? Ayah ibunya. Ya kan? Dari Ahmad sama Aisyah. Ngaku, Ridho ini belakangan. Aku yang lihat. Lihat mana? Sekilas gitu katanya. Ini idda'a. Jadi kalau sampai ada idda'a, fa inidda'a kullun minal waratsatil ahya. Ta'akhkhara mauti muwarrithihim, misalkan si Ridho tadi, si Ridho ngaku, enggak, Ridho ini belakangan, meninggalnya setelah ibu sama ayahnya Ahmad dan Aisyah. Ini da'a kullun minal waratsatil ahya ta'akhkhara mauti muwarrithihim fa innahum yatahalafun. Sumpah, saling sumpah. Sumpahnya bukan apa Ustaz? Bukan biar memantapkan ngaku-ngakunya tadi, enggak. Sumpah untuk membatalkan apa Ustaz? Jadi setiap ahli waris itu nanti yang dari masing-masing yang meninggal tadi bersumpah bahwa membatalkan pengakuan yang lain. Jadi ia tahalafuna bi an yahlifa kullun minhum ala ibtali madda'ul akhar. Allah yang kamu apakan itu dusta, enggak terjadi. Itu malah dianjurkan apa untuk ibu itu. Supaya apa? Intinya yang enggak dikatakan enggak sampai saling mewarisin, itu intinya. Jadi bahkan kalau ada yang ngaku-ngaku itu justru apa? Ahli waris yang lain harus sumpah untuk membatalkan apa? Pengakuan yang lain tadi. Bahwa itu nggak terjadi. Sehingga apa? Tetap nggak ada tawarus antar yang meninggal tadi karena memang tidak diketahui yang mutaakhir mana, yang mutaqaddim mana. Tidak terpastikan hayatnya tadi.
Tahu Ustaz ya? Ya berarti nanti harta masing-masing dibagi ke ahli waris masing-masing. Jadi kata saya, yatahalafuna bi an yahlifa kullun minhum ala ibtali madda'ahul akhar summa yu'ta mirathu kullun minhum. Ya udah, masing-masing warisan dari masing-masing yang meninggal tadi liwarasatihil ahya duna man matu ma'ahu. Ya suami yang Ahmad tadi hartanya kasih ke ayah ibunya. Aisyah kasih ke ayah ibunya. Yang ridho dia punya harta kasih ke apa? Istri dan anak laki-laki. Dunaman matu mahu. Jadi harta ridho harta Ahmad tidak diberikan kepada Aisyah. Aisyah nggak berhak. Ya anak laki-laki pun juga apa? Tidak berhak seridho tadi. Wa ini tafaqa warasathum ala jahalatil mutaakhirin fa innahum la yatawarathun. Nah, ini apalagi kan? Kalau sepakat ya sudah, nggak ada ini ketahui. Fa innahum la yatawarathun wa yakunu mirathu kulli wahidin minhum li warasatil ahya dunal ladzina matu ma'hu. Pengulangan saja. Ya, berapa pengulangan disebutkan saja. Ya, surah-surah masalah lah. Wadah ini saja. Ini namanya maut jama'i, al-mautul jama'i. Pokoknya kalau terjadi mati ya satu keluarga mati secara berjamaah dan nggak diketahui saat mana yang duluan, mana yang belakangan meninggalnya, maka kemudian tidak ada pewarisan antar satu keluarga tadi. Tapi pewarisannya nanti dicari apa? Ahli warisnya masing-masing masih hidup. Ya sudah dibagi kayak biasa. Paham? Terus selanjutnya ar-raddu. Ini poinnya. Ini ingin kita bahas. Ar-radd. Kita sudah selesai dari aul tadi. Aul itu gampang, Ustaz. Pokoknya kalau terjadi aul tinggal dijadikan penjumlahan siham yang lebih besar daripada asul masalah tadi, langsung dijadikan asul masalah baru. Itulah aulul masalah. Rod ini ya mirip-mirip dengan aul, cuman kondisinya berbeda. Kalau rod ini sudah kita jelasin sebelumnya, rod itu kondisi penjumlahan siham lebih kecil. Penjumlahan sihamnya lebih kecil daripada asul masalah. Paham? Terkait cara penyelesaiannya nanti di salah satunya ya. Itu juga sama sebenarnya. Tinggal dijadikan saja penjumlahan siham yang lebih kecil tadi untuk dijadikan asul masalah baru. Sudah? Otomatis konsekuensinya apa, Ustaz? Pasti akan bertambah. Bertambah tuh bagian masing-masing ahli waris. Betul? Akan bertambah. Bisa terbayangkan tuh, itu salah satunya. Jadi secara pengerjaannya mirip dengan aul tadi. Tinggal dijadikan saja penjumlahan siham yang lebih kecil daripada asul masalah baru. Namanya marodul masalah. Cuma nanti ada tafsir di pengerjaan rod ini ada 6 keadaan Ustaz. Kita sebutkan. Disebutkan sama saya, anak contohkan satu-satu ke antum. Ya, kita jelasin dulu pengertian rod. Kata siapa Ustaz? Rod. Wahwa rod itu i'adatu matabaqa ba'da ashabil furud. Mengembalikan apa yang tersisa setelah ashabul furud ala man yastahiquhu minhum. Kepada yang memberhaki dari ashabul furud tadi. Binisbati furudi berdasarkan besaran bagian mereka. Jadi, rod ini terjadi kapan, Ustaz? Kalau ada ashabul furud, ada sisa, nggak ada asobah. Tahu, Ustaz? Makanya kata Syekh melanjutkan penjelasannya, wa yushtaratu lirraddi. Ini syarat rod. Kapan rod itu terjadi? Allah tastaghriqa al-furudul mas'alah. Ada ashabul furud, tapi ashabul furud tidak menghabiskan, alias ada apa? Sisa. Wa adamil asib, dan enggak ada sobah. Contoh, bil misal ya tadul maqal. Kita misalkan buat betul. Misal kita buat masalah kita buat misalkan bintul ibn. Kerjaan seperti biasa. Bin berapa San? Bin setengah. Bintul ibn 1/6. Ahsantum. Karena apa? Ada 1 bin. Takmilatut tulsin. Cari asul masalah. Lihat makomnya. Ada 2, ada 6. Apa ini? Mudakhalah. Ambil yang paling besar. Maka asul masalah 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. Ada sisa nggak, Ustaz? Ada. 3 tambah 1, 4. Berarti masih sisa berapa? 2. Ini namanya rod. Jadi sisa. Kan masih ada sisa kan? Penjumlahnya kan 4. Tahu Ustaz? Namanya rod. Sudah?
namanya rod. Artinya ada ashabul furud belum menghabiskan harta, ada sisa, tapi masalahnya nggak ada asobah. Kalau seandainya ini kita taruh amsyakik, dua ini untuk siapa? Amsyakik. Nah ini masalahnya nggak ada yang asobah. Apa? Ini dua ini mau kita kembalikan kemana? Dua ini kita kembalikan kemana? Kita kembalikan ke ashabul furud yang memberhaki dari ashabul furud. Maka tadi definisinya kemana? I'adatu matabaqqa, mengembalikan apa yang tersisa ba'da ashabil furud, setelah ashabul furud nih, tersisa setelah ashabul furud. Ala mustahiqhi minhum, kepada yang memberhakinya dari mereka. Dari siapa? Ashabul furud. Tahu Ustaz ya? Siapa yang memberhaki rod? Maka muncullah kaidah dari definisi ini. Siapa yang memberhaki rod? Intinya antum tahu Ustaz ya? Suratul rod itu kapan? Ada ashabul furud, ada sisa, nggak ada asobah. Namanya rod. Kita pingin mengembalikan ini ke ashabul furud. Berarti kan yang berhak nih dari ashabul furud. Siapa yang berhak? Maka ada kaidah gini. Ashabul rod itu siapa? Ashabul rod. Ashabul rod itu adalah ashabul furud ghairu zauj wa zaujah wal ab wal jad. Gampang sih. Ashabul rod itu siapa? Ashabul rod itu siapa? Semua ashabul furud kecuali suami, istri, ayah, ibu. Terkait alasannya kenapa istri, suami nggak boleh diberikan kepada yang sisa yang tadi nih, setelah ashabul furud nggak boleh dikembalikan ke suami istri, karena memang rod ini khusus untuk ashabul furud yang bin nasab, yang sebab warisannya karena apa? Nasab. Sedangkan suami istri itu apa Sat? Karena akad pernikahan sah. Itu untuk suami istri. Tapi kalau ayah dan kakek, kakek ini kan apa? Bin nasab. Tapi ketika ada ayah dan kakek itu nggak mungkin terjadi rod. Kenapa Ustaz? Karena kan ayah kakek ada kondisi apa? Taksib. Sehingga kalau ada ayah kakek, nanti kalau ada sisa untuk dia. Jadi nggak mungkin ada rod. Sedangkan kita bilang tadi, rod itu terjadi ada ashabul furud, ada sisa tapi nggak ada asobah. Sedangkan ayah dan kakek mungkin untuk mendapat taksib. Jadi empat ini nggak mungkin. Sehingga tanya, bintun ibn berhak nggak di sini sekarang? Berhak. Bintun termasuk sahibatur rod, bintul ibn juga sahibatur rod. Gimana cara membalikan dua ini kepada keduanya? Kan tadi binisbati furudihim. Gampang Sat. Tinggal tadi apa? Dijadikan saja penjumlahan siham yang lebih kecil tadi daripada 6 menjadi asul masalah baru. Berapa? 4. Namanya apa nih? Maroddul masalah. Nanti tinggal dikali harta saja. Tapi nggak lagi pakai 6, pakai apa? 4. Jadi ibarat gini, bintun yang harusnya jatahnya berapa? 3/6 kali harta, sekarang jadi berapa? 3/4. Tentunya 3/4 lebih besar. Jadi konsekuensi rod pasti penambahan di masing-masing bagian ahli waris. Kebalikan dari aul. Kalau aul konsekuensinya apa Sat? Pengurangan. Sudah? Wadah ini Sat. Ini salah satu pengerjaannya. Sama? Wadah ini rod ya. Kita lanjut baca. Anak sini aja Sat. Sini. Itu namanya dikurangi dua. Mana? Yang 6 itu. Ya, jadi enggak itu ini maksudnya tadi Anda pengen jelasin ini loh sisanya gitu. Artinya ada sisa. Tapi nanti pengerjaannya gini aja Sat, enggak perlu antum keluarkan lagi. 3 tambah 1 berapa? 4. Langsung jadikan asul masalah baru. Nah, gitu ya. Langsung jadikan asul masalah baru. Nanti antum pengen bagi hartanya, pengen bagi enggak lagi pakai 6, tapi pakai 4. Jadi untuk anak perempuan berapa? 3/4. Untuk cucu perempuan berapa? 1/4. Lebih besar masih bertambah dia bagian. Tamam? Ini. Jadi rod. Kita lanjutkan. Itu panjang tapi hakikatan sahlun jiddan. Hakikatan ya. Terus saya lanjutkan. Wa yuraddu ala jami'i ashabil furud siwaz zaujain. Ya, dulu mulai menjelaskan siapa sih ashabul rod? Wa yuraddu ala jami'i ashabil furud. Jadi rod itu sisa tadi kita bisa kembalikan kepada seluruh ashabul furud siwa az-zaujain, kecuali zaujain, zauj dan zaujah. Kemudian di sini beliau sebutkan waqtara
Syekhul Islam ar-radda ala jami ashabil furud hatta zaujain huwa qawi. Ya, ini pendapatnya Syekhul Islam. Ala kulli gini San. Tadi kan kata beliau, wa yuraddu ala jami ashabil furud siwa zaujain siwal abawain juga. Siwa zaujain wal abawain. Abawain itu maksudnya apa? Abun dan jad. Sudah? Baru San. Masuk ke apa namanya? Penjelasan tentang cara menyelesaikan rod. Jadi ana jelasin dulu Ustaz ya. Baru nanti kita baca. Saul. Nah. Dalam menyelesaikan rod, maka nanti kondisinya, ini antum fokusnya lihat fokusnya. Kondisinya antum perhatikan. Ada ahaduz zaujin atau enggak? Yujad ahaduz zaujin atau bahasa lam yujad dulu lah. Lam yujad atau yujad. Jadi bahasa gini. Ma'as habir rod, ada zod dan zujah enggak? Zod atau zujah enggak? Atau enggak ada? Sudah? Nanti masing-masing punya 3 keadaannya. Simple San. Ini tafsilnya aja banyak, tapi untuk prakteknya sahlun. Sudah? Kita bahas dulu kalau apa San? Enggak ada istri dan suami. Jadi kayak contoh kita tadi. Tamam? Tapi nanti dia punya 3 keadaan. Jadi ada ahlu rod tanpa istri dan suami. Sekarang nggak ada istri dan suami, itu di kepala kita. Nanti ada 3 kemungkinan San, ahlu rodnya. Imma ahlu rodnya wahid. 1 orang aja. Contoh, orang meninggalkan bintun. Maka gimana San? Ada orang meninggalkan bintun. Gimana nanti baginya? Dia jatahnya setengah. Setengah fardon, setengah lagi apa? Roddan. Jadi bahasa lainnya, bintun ta'khudhu jami'al mal fardon wa roddan. Setengahnya fardon, itu memang jatah dia sebagai sohibatul farad. Setengahnya lagi gimana dia peroleh? Roddan. Jadi kalau dia ahlu rodnya 1, khalas tinggal apa? Turod yuraddu jami'ul mal ila hadza. Sama Ustaz? Ilal wahid tadi. Gampang ini. Kondisi kedua, ahlu rod aktsar min wahid. Tapi apa bahasanya? Istawa irsuhum. Ahlu rodnya aktsar min wahid, tapi apa Ustaz? Wastawa irthum. Maksudnya apa wastawa irthum Ustaz? Dia masih dalam satu jenis. Dia masih satu jenis. Contoh, bil misalnya tadi makon. Orang meninggalkan 2 anak perempuan. Orang meninggalkan apa? 3 saudara seibu. Misalkan ada orang meninggalkan 3 saudara seibu. Berapa jatah 3 saudara seibu? 3. Sepertiga kan? Ada sisa. Ke siapa kita balikkan? Ya ke ini. Tahu Ustaz ya? Jadi 2/3-nya kita kembalikan ke mereka. Alias bahasanya gini Ustaz. Ini kan berarti masih sama kan bagian mereka? Namanya sinfun, masih satu sinfun. Masih satu jenis, satu kelompok. Kalau masih satu kelompok, udah Ustaz, kasih semua harta untuk mereka, fardon wa roddan. Nanti tinggal dibagi rata. Tinggal dibagi rata. Atau bahasanya anggap dia seperti asobah. Ada orang meninggalkan 3 saudara seibu. Udah anggap dia seperti asobah. Tinggal dibagi 3 aja. Karena semua harta untuk mereka. Jadi tahapan 1, 2 jelas Ustaz? Jelas. Tahapan 3, surah ketiga. Ahlu rodnya aktsar min wahid. Aktsar min wahid. Waqtalafa irthuhum. Waqtalafa Ustaz? Irthuhum. Bedanya dengan ini masih satu jenis. Orang meninggalkan 3 anak perempuan. Orang meninggalkan 3 saudara seibu. Kalau ini udah beda. Misalkan kayak soal kita tadi. Orang meninggalkan bintun ibn. Oleh saat ini surah ketiga. Ini yang sering terjadi. Kalau gini terlalu mudah, masa buat soal kayak gini? Ngapain Anda buat soal? Orang meninggalkan bintun, masa buat soal? Antum tinggal bilang ta'khudh jami'al mal fardon raddan. Orang meninggalkan 2 bint. Ya udah kita bilang ta'khudani atau ya'khudani jami'al mal apa fardon raddan. Ini yang sering disoalkan. Kondisi ini.
Ketika apa? Ahlur rodnya lebih dari satu, tahu Ustaz, dan berbeda irthnya. Caranya gimana Ustaz? Udah dikerjakan seperti biasa. Pasti nanti antum akan dapatin apa? Penjumlahan sihamnya lebih kecil daripada asul masalah. Tinggal antum jadikan penjumlahan siham tadi langsung jadikan apa? Asul masalah baru. Terus nanti bagi apa? Tidak lagi dengan asul masalah yang 6, tapi pakai yang 4 yang tadi kita kerjakan. Sahal. Wallahi sahlun jiddan. Kita baca Ustaz. Kita baca. Enggak yang susah ini. Udah? Coba tuh lihat. Kata Syekh, ar-raddu illam yakun ma'ahum ahaduz zaujain. Enggak ada apa? Istri, suami enggak ada. Kata Syekh, in kana man yuraddu alaihi syakhsan wahidan, satu orang. Ahluratnya satu. U'tiyal malu kulluhu fardan wa raddan. Wadah. U'tiyal mal ilaihi fardan wa raddan. Udah. Itu yang pertama. Kedua, wa in kana ahlu raddi sinfan wahidan. Ahluratnya apa Ustaz? Sinfan wahidan. Kayak tadi, 3 orang saudari seibu, 3 orang saudara seibu, atau 3 orang ukhtun syaqiqah. Ini. In kana ahlu raddi sinfan wahidan, fa inna mas'alatahum takunu min adadi ru'ushim. Maksudnya gimana Ustaz? Dia kayak jadi asobah. Kita anggap dia asobah. Orang meninggalkan 3 ukhtun syaqiqah. 3 ukhtun syaqiqah kan 2/3. Oh, masih ada sisa. Rod enggak ini? Rod. Oh, berarti langsung gimana? Langsung anggap dia seperti asobah. Kalau asobah gimana? Jadikan jumlah mereka sebagai asul masalah. Intinya tinggal dibagi rata, bagi 3. Tahu Ustaz? Itu. Baik, itu kata Syekh. Fa inna masalatahum takunu min adadi rusim. Selesai nih. Selesai. Nah, ini ya yang ketiga, surah ketiga. Wa in kana ahlu raddi aktsara min sinfin. Nih, ada bintun, ada bintul ibn, namanya aktsar min sinfin. Lebih dari satu, bagian mereka juga beda. Fa inna masaila raddi tu'khadhu kulluha min asli sittah. Jadi pasti 6 asul masalah. 6 enggak tadi asul masalah sini? 6 kan? Wa takhruju furuduhum ka'annaha la radda fiha. Udah. Wa tukhriju furuduhum ka'annaha la radda fiha. Udah kerjanya seperti biasa maksudnya. Seperti biasa. Terus sama prosesnya kalau udah ketemu asul masalah siham. Nah, ini prosesnya yang paling penting. Summa tajma'. Gabungkan. Summa tajma' sihamahum wa yakunu majmu'u sihamihim huwa mas'alata ar-rad. Ares maraddul mas'alah. Berapa tadi dijumlahkan? 4, maka itu dijadikan asul masalah baru. Wa ini ihtajat ila tashih suhihat. Ya, kalau butuh untuk tashih ditashih. Kalau nggak dilakukan juga apa-apa. Intinya tadi saat antum udah dapat maradul masalah. Ibaratnya gini tadi, kalau kita kerjakan yang kita tulis tadi di awal bintun, ya kan? Bintul iban 1/2, 1/6. Asul masalah 6, 3, 1, 4 kan? Hartanya misalkan 600 juta. Dari yang awalnya bintun berapa jatahnya? 300 juta. Karena 3/6 kan berarti apa? Dikali 600 juta kan sama dengan 300 juta. Sekarang jadi berapa Ustaz? Dibaginya bukan dengan 3/6. Dikalinya bukan dengan 3/6 tapi 3/4. 3/4 kali 600 juta. Ya sudah, 600 bagi 4 150 kali 3 450 juta. Bertambah enggak bagian bintun? Bertambah. Itu konsekuensi rod. Pasti bertambah apa? Jatah masing-masing ahlu waris. Bintul ibn juga sama. Yang harusnya jatahnya cuma berapa saat? Cuman 1/6. 1/6 di apa namanya? 1/6 dikali 600 juta ya cuman 100 juta. Jadi berapa? Karena kita sudah pakai 1/4. Jadi 150 juta. Tahu saja. Jadi 450 juta untuk bin, 150 juta untuk bintul ibn. Tamam? Nah, itu untuk kondisi pertama. Ya, nah lanjut lagi lah. Tanggung kali, nanti ada baca lagi, tak jelasin. Ini ketika ada suami dan istri, keadaannya sama. Apakah aluratnya wahid? Apakah aluratnya apa? Lebih dari satu tapi masih sama jenisnya, atau lebih dari satu tapi sudah beda. Jadi masih dengan 3 keadaan di sini. Tahu Ustaz? Masih dengan 3 keadaan di sini. Jadi anak buat gini, ahlurat wahid. Contoh gimana Ustaz? Ada suami atau istri, ada ahlurat wahid. Gampang. Zaud bin. Kebayang? Ada Zaud, ada bin. Ini rod enggak Ustaz? Pastikan. Rod enggaknya pastikan. Coba
1 per 2 apa? 1 per 4. Gini, anak kasih jalan pintasnya aja. Kalau kondisinya sudah ada apa Ustaz? Suami istri kayak antum kerjakan biasa saja, kerjaan biasa. 1 per 4, binnya apa 1 per 2 kayak biasa kerjain. Asal masal berapa Ustaz? 4, ada 4, ada 2, mudakhalah, ambil yang paling besar 4. 4 bagi 4 1, 4 bagi 2 2. Lebih kecil? Ya. Rod. Ada sisa berapa? 1. Tambahkan untuk bin. Tambahkan untuk bin. Kan zaud bukan ahlu rod. Oh, iya. Jadi ada sisa 1, kita kasih ke siapa? Ke ahlu rodnya saja. Hah? Yang kondisi ini kan ahlu rod wahid. Yang kondisi ini jalan pintas ini. Sahal kan Ustaz? Sahal jiddan. Antum usah takut Ustaz. Ahlu rod sinfun wahid tadi katanya. Aksar min wahid wastawa irtum. Misalkan contoh zaud bintan. Zaudnya berapa? 1 per 4. Bintannya berapa? 2 per 3. Ini apa aul? Enggak, kita cari 12. 12. Asal masalah 12. 12. Ada 4, ada 3. Apa itu? Mubayanah kali 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 4 3. 12 bagi 3 4 kali 2 8. Rod 3 tambah 8 berapa? 11. Ada sisa berapa? 1. Tambahkan untuk mereka. Tambahkan. Cuman hati-hati. Kalau di kondisi ini pasti ada tasih nggak? Kemungkinan tasih. Inkisar. Tidak nih. 8 tambah 1 berapa? 9. Pingin dibagi 2. Pecah nggak? Tasih lah. Antum lihat tasih. 9 sama 2 apa? Mubayanah. Nuthbit kamil ada di ru'us. Udah 2. Berarti gimana? 2 kali 12 berapa? 24. Kali 3 6 kali 9 18. Wadih jiddan. Mungkin tuh sahlun jiddan nih Ustaz. Remeh-remeh nih, rod nih remeh ya. Kita terakhir bahas ini. Ahlu rod aksar min wahid waqtal fa'irtuhum. Udah nyaman nih. Anapus. Jadi kalau ini yang jadi inti masalah nih. Ini jadi inti masalah. Ini jadi kayak kalau tanding-tanding apa itu tinju jadi main event ininya, intinya nih. Lihat saja ya. Kalau kondisinya ada suami atau istri, ada ahlu rod jumlahnya lebih dari 1 dan dia beda, sinfonnya beda. Contoh, kita buat aja misalkan zauj, zaujah, bin dan juga misalkan. Semuanya saat butuh dicek, semuanya butuh dicek dulu. Rod atau enggaknya, gitu saja. Cek dulu, cek. Zaujahnya berapa? 8. Binnya berapa? Setengah. Udah pintar antum ya. Umnya berapa? 1/6 ada bin. Cek dulu. Kerjaan seperti biasa. Sudah? Karena gini Ustaz, kita kan belum pintar, nggak langsung tahu nih rod nih. Kayak antum punya ilmu cenayang atau langsung tahu rod gitu. Jadi biar antum tahu rod dicari dulu gitu ya. Cari dulu. Asal masalahnya berapa Ustaz? Kayak biasa, bandingkan dulu 8 sama 2 mudakhalah. Ambil 8-nya yang besar. Terus 8 sama 6 muwafaqah. Apa FIB-nya? Berapa FIB-nya 8 sama 6? 2. 6 bagi 2 3. 3 kali 8 24. Jadi asal masalahnya berapa? 24. Sudah? Baru tinggal bagi 24 bagi 8 3, 24 bagi 2 12, 24 bagi 6 4. Tambahkan 3 tambah 12 15 tambah 4 19. Rod enggak? Rod. Kalau rod kita pakai cara kitab dulu. Sebenarnya ada cara manual. Ada cara manual nih. Caranya Trimurti di kitab Faraid Gontor ada. Nanti kalau buka nanti ada. Kita pakai cara kitab dulu. Kalau antum tahu nih rod, buat penyelesaian lain.
Ini ada ajarin cara kitab misalnya. Ini kan rod. Udah rod nih. Masuk. Oh, rod ini. Berarti gini cara nyarinya. Buat dulu saat khusus satu masalah untuk zaujah. Di situ kita jadikan yang rod tadi, ahlu rodnya. Ahlu rodnya ada siapa? Ada sama bin. Itu kita anggap dia asobah. Jadi kita buat dulu. Zaujah apa? Bin dan juga apa? Kan udah ketahuan nih rod. Kasih berapa zaujah? 1/8. Ahlu rod asobah. Anggap dia asobah. Nggak ada stepnya. Anggap dia asobah. Cari kayak biasa. Berapa asal masalahnya? 8. Ambil dari makomnya langsung kan? 8 bagi 8 1. Berapa sisanya? 7. Ini namanya siham ahli rod. Tandai dulu. Selesai, buat masalah baru. Khusus antum cari ahlu rodnya aja tanpa ikutkan zaujah. Maka bin berapa saat bin berapa bin? Setengah. Kayak biasa. Jangan ini ya tuh. Jangan apa sama aja maksudnya. Kayak tadi kita tentukan bagiannya. Bin berapa? Setengah. Umnya berapa? 1/6. Ini nggak ikutkan lagi, nggak diikutkan. Keluarkan asal masalahnya. 2, 6. Apa itu? Mudakhalah. Ambil yang besar. Berapa asal masalahnya? 6. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 6 bagi 6 1. 3 tambah 1 kan 4 saat. Ini diganti jam 4. Sudah? Ini namanya aslu mas'alati ahli rod. Ini muhim soalnya 2 angka ini saat. Jadi 6 ini udah nggak dipakai lagi. Kita pakai berapa saat? 4. Selesai. Ingat, kerjain dulu masalah zot atau zaujahnya dengan menjadikan ahlu rodnya asobah. Keluarkan sampai dapat asul masalah, dapat sihamu ahli rod. Baru sampainya buat apa? Masalah khusus ahlu rod. Yang apa? Bin sama saja. Zaujah nggak diikutkan lagi. Sampai keluar asul masalahnya, sampai keluar sihamnya. Oke? Sampai sini jelas? Tahapan selanjutnya, tulis saya. Ini paling penting. Pakai usaha didait, ini paling penting ini. Penting semua soalnya. Hah? Ya ini. Ya nanti belum selesai. Aduh, ini baru mana lanjut nih. Jangan tegang, ntar dulu Ustaz. Jadi awalnya ikut tegang tadi kan? Aduh, 7 gitu, 7 mana? Belum selesai nih. Ntar. Tahapan selanjutnya, antum harus meninjau. Fokusnya kemana? Ini. Kasiham ahlur rod dan aslul masalahnya. Antum bandingkan dengan mubayanah atau muwafaqah. Jadi saat kita itu ngelihatnya dari sini kemari. Jadi ini bisa habis dibagi dengan ini nggak? Atau masih menghasilkan koma? Menghasilkan koma pasti posisinya apa? Kalau nggak mubayanah atau muwafaqah. Gitu kan? Ya. Jadi antum bandingkan antara siham ahli rad sama aslu mas'alatihim. Ini kan masalah itu ahli rad. Antum lihat bil mubayanah awil muwafaqah. Sudah? Kalau dia mubayanah tinggal dibulatin dua-duanya. Dua-duanya maksudnya apa? Ini dibulatin. Ini juga dibulatin. Sudah? Ini kalau dia mubayanah. Kalau dia muwafaqah, misal yang di sini contoh aja ya. 4 di sini apa? Di sini 6. Di sini apa, San? 4 atau 4 6, intinya sama aja tuh. Jadi 4 6. Contoh. Ini muwafaqah, San. Kalau dia muwafaqah, keluarkan wifkun masing-masing. 4 sama 6 FVB-nya berapa, San? 2. 6 bagi 2 berapa? 3 antum bulatin. 4 bagi 2 antum bulatin. Jadi kalau tadi dia mubayanah, bulatin kamil dua-duanya. Kalau dia muwafaqah, keluarkan wifkun keduanya. Itu yang antum bulatin. Tamam? Jelas di sini saat muwafaqah atau mubayanah? Sudah? 2 itu. Tamam? Baru tinggal kali silang. Kalau udah antum bulatin, kali silang. Yang sini, ini tadi yang antum bulatin, kali ke angka-angka yang ada sebelah sini. Kali ke angka-angka yang ada sebelah sini.
Ada angka berapa? Nih, 8. 4 kali 8 berapa namanya? Berapa? 32. Ini namanya jamiah. Bukan kampus ya, ini istilah aja. Jamiah. Ini namanya asul masalah, menggabungkan dua masalah, namanya jamiah. 4 kali 8 berapa? 32. Ada angka lagi, angka berapa lagi? 1. 4 kali 1 berapa, Sat? 4. Maka jatah istri 4/32. Jadi ini kali ke angka-angka yang sebelah sini. Yang ini tinggal kalikan ke angka-angka yang ada sebelah sini. Ada? 7 kali 3 berapa? 21. 7 kali 1 7. Selesai. Oh iya. Antum boleh tanya, berapa jatah istri? 4/32. Berapa jatah anak perempuan? 21/32. Berapa jatah ibu? 7/32. Sudah, Sat? Sudah, Sat? Sudah. Aman? Sudah. Sudah. Contoh lain. Contoh lain ya. Contoh lain. Sudah contoh ini. Kita ulang. Pakai contoh lain. Tapi anak pengen buktikan dulu sebenarnya. Tandain dulu, Sat. Tandain. Enggak, buat yang sampingnya aja. Anda pengen buktikan. Jadi bukti itu gini, Sat, maksud anak. Jadi nanti ada cara manual. Kan intinya nanti rod itu konsekuensinya apa tadi? Akan bertambah kan bagiannya tadi kan. Anda pengen buktikan nih angka ini emang bener-bener valid atau enggak? Ya valid lah, matematika masa enggak valid gitu. Cuman enggak apa-apa, kita apa namanya? Cari soal lain. Contoh, Sat. Orang wafat meninggalkan zaujah, meninggalkan akhli meninggalkan ukhtun syakikoh misalkan. Zaujahnya berapa, Sat? Zaujah 1/4 karena nggak ada keturunan. Akhli umnya gimana? 1/6. Ukhtun syakikohnya 1/2. Ini pastikan dulu, cari kayak biasa. Asul masalah berapa, Sat? 6 sama 2 kita ambil 6. 4 sama 6 muafaqah. Berapa FEB-nya? 2. 6 bagi 2 3, 3 kali 4 12. Jadi asul masalah berapa? 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 2 berapa? 6. Kalau kita total 3, 2, 5 tambah 6 11. Rod kita cari dengan kayak gini. Tahu rod, oke. Maka gimana, Sat? Buat khusus masalah apa? Zaujah dulu. Dengan kita jadikan apa? Ahlu rodnya asobah. Maka asul masalahnya berapa? 4, 1, 3. Ini namanya apa tadi? Sihamu ahli rod. Ini angka kunci nih. Buat setelahnya masalah khusus ahlu rod. Akhli berapa tadi? 1/6. Ukhtun syakikoh 1/2. Berapa asul masalahnya? 6 sama 2. Mudakhalah, ambil yang paling besar 6. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 berapa, Sat? 3. Berapa kalau total? 4. Sudah? Udah sampai sini. Apa tahapan selanjutnya? Apa tadi, Sat? Dibandingkan siham arjun gini. Apa ya gini tahu saya? Bandingkan siham ahli rod dengan apa? Asul masalahnya. Lihat nazar. Dengan apa? Apakah mubayanah atau muwafaqah? Enggak habis dibagi tuh. Jadi gini, Sat. Kalau nggak habis dibagi kan namanya mubayanah sama muwafaqah. Kalau habis dibagi itu tinggal gini saja, dibulatin 1, ini 1, ini 1. Kalau habis dibagi 1, tinggal kali silang. 1 tinggal kali silang. Tapi kan di sini nggak habis gini. Kenapa? Karena di sini 3, di sini 4. Namanya apa nih? Mubah. Ya, nah, tinggal bulatin. Ini bulatin. Tinggal kali silang. Gimana? 4 kali 4 16. Namanya apa? Jamiah.
4 kali jatahnya zaujah di sini berapa? 4 kali 1 berapa? 4. Selesai? Selesai. Ini kali dengan angka yang ada di sini. 3 kali 1 3. 3 kali 3 9. Tamam? Jiddan. Saat kita buktikan, sekarang kita proses tahap membuktikan sebelum kita baca kitab. Anggap aja saat di masalah pertama kita ini hartanya 6 miliar contoh. Salam ya Ali, 600 juta. Ini hartanya misalkan 600 juta juga. Saat anak ajarin antum cara manual, kita buktikan nih, ini valid gak nih? Manual tuh gini. Kan tadi antum misalkan ngerjain masalah ini, kita buktikan itu. Zaujah akhli kan tadi antum udah dapat tuh. Ukhtun syaqiqah. Ini rod kan? Ya. Udah antum pastikan tadi. Cara manual tuh gini. Keluarkan jatah istri terlebih dahulu. Suruh istri ambil jatahmu pergi, keluar gue WA. Keluar. Berapa jatah istri? 1/4. Langsung berapa tadi harta di sini? 600 juta. Berapa? 1/4 kali 600 juta. 150. Wahai istri, bukan wahai istri itu siapa nih? Ya wahai istri fulan yang meninggal, ambil jatahmu 150 keluar dari grup WA ini. Kamu kan udah dapat jatahnya. Dah. Sisanya berapa? 450 juta. 450 juta tinggal dibagi antar 2 orang aja. Sudah? Nggak perlu diikutkan lagi siapa? Istri. Itu manual gitu, San. Ini cara di Trimurti nih, San. Kasih istri, suruh dia bawa pergi jatahnya 1/4-nya, yaitu 150 juta dari 600 juta tadi. Sisanya 450 juta bagi antar siapa? Akhli dan juga ukhtun syaqiqah. Dia masuknya yang mana tuh? Yang kondisi ketiga yang baru tadi. Yang kita bahas tadi. Udah, kerjakan seperti biasa. Akhli berapa saat? 1/6. Ukhtun syaqiqahnya berapa? 1/2. Asal masalah 6. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Bisa tinggal dicari. 4. Berarti untuk akhli berapa? 1/4 kali 450 juta. Untuk ukhtun syaqiqahnya berapa? 3/4 kali 450 juta. Jadi nggak pakai lagi 6. Kan rot ini gampang saja ya. Jumlahkan saja siham, hasilnya pasti lebih kecil daripada asul masalah. Jadi kan asul masalah baru. Sudah? Pasti akan lebih besar. Dari 450 berapa jatahnya berarti? Berapa nih? Berapa? 450 berapa sih? Bagi 4 125. 50 bagi 4. 100 ya 112 sekian gitu ya. 112 gitu. Nah, 112,5, 112,5. Simpel saja. Istri 150. Kan kita ingin bukti ini. Akhli berapa tadi? 112. Ini tinggal kali 3 gitu kan. 112 kali 3. Berapa? 336. Sisanya lah 336. Buktikan Anda jelas ya. Intinya si istri berapa? 150. 112. 336. Maksud Ana, kan kita barusan nyari ini. Ya kita kalilah nih. Coba, udah valid nggak nih angka ini? Berapa untuk istri berarti? 4/16. 4/16 kali berapa? 600 juta. Kalau kita pakai 600 juta, kan nggak manual kita. 600 juta. Berapa saat? 4/16 sama dengan 1/4 kali 4 kali 600 sama dengan berapa? Ya 150. Untuk akhli berapa? 3/16 kali 600 juta. Carilah. Ya 12 ya sana. Kita buktikan tadi. 3/16 600 bagi 16. Coba cari Syafais. Terus kali 3. Kali berapa nih? Kali 3 betul, kali 3. 600 bagi 16 kali 3. 112.
Baru nanti untuk apa? Ukhtun syaqiqah 9 per 16 kali apa? 600 juta. 336. Nah. Cari buktikan. Saya. 600 bagi 16. 600 bagi 16 kali 9. Kali 9. 600 bagi 16 kali 9. 33 berapa? 336. 336. Khas. Jadi tinggal antum pilih mau manual, mau cara kitab. Cara kitab gampang, manual lebih gampang. Paham? Intinya kitab valid, Ustaz. Sudah? Valid. Caranya tadi. Yang kitab yang panjang kan? Mana? Yang kitab tuh yang cara yang panjang. Ini yang kitab nih. Ya. Yang manual ini tadi, Tirmurti tadi. Yang kitab inilah yang ingin dibahas ya, makanya panjang kali itu lihat. Ini panjang kali itu cuman itu tadi, membahasakan tadi yang kita kerjakan. Sudah kita bacalah. Kita baca. Sahal, Ustaz. Jiddan. Ada sulitnya nih, Ustaz. Rot ini. Sahlun, Ustaz. Makanya dalam faraid ini anak kadang gini. Karena berusaha doktrin antum ini mudah, Ustaz. Kuncinya satu, antum ikutin step by stepnya, dan itu antum bahasakan sendiri. Nggak apa-apa itu nyeleweng dari kita, misalkan bahasakan dengan bahasa formalnya begini. Antum pakai bahasa antum yang mudahnya gimana? Yang penting apa? Urut-urutannya antum paham. Antum bisa tulis secara gamblang, antum jelasin di kitab antum. Kapan pun antum murojaah bisa aja. Dan itu bisa jadi panduan antum. Panduan untuk diri antum sendiri dan juga untuk menjelaskan juga. Paham ya? Ini. Tape. Lanjutannya. Apa? Mana lanjutannya tadi? Idza kana ma ahli raddi ahadu zawjain. Idza kana ma ahli raddi ahadu zawjain. Maka kata saya, fa inna ahada zawjaini yu'ta farduhu min makhrajihi. Dah. Kasih jatahnya. Wal baqi li ahli raddi. Wal baqi li ahli raddi kal asobah. Jadi kayak gitu, San. Atau cara kita tadi gampangnya gini, kerjain seperti biasa, kok ada sisa, maka sisanya dikembalikan kepada ahlur rad. Wal baqi li ahli raddi kal asobah. Kapan ini? In kana ahlu raddi syakhsan wahidan au sinfan wahidan. Jadi kalau dari ada salah satu dari seorang suami istri, ada juga ahlur rad, mau satu orang, mau lebih dari satu orang, tapi jenisnya tidak sama. Pokoknya kerjakan seperti biasa, ada sisa tinggal dikasih ke ahlur radnya saja, ditambahkan. Tamam, satu simpelnya. Terus kata Syekh, wa in kana ahlur raddi aktsara min sinfin. Ini tadi yang kita kerjakan. Tuh lihat ya. Ini bahasakan yang kita kerjakan. Udah tinggal kita baca, kita cocokkan. Kata siapa kan? Kata beliau, fa innahu yuj'alu mas'alatan li zaujiyah, khusus istri. Buat istri, suami buat lu, khusus. Min makhraji fardi zaujiyah. Wa yu'ta farduhu, kasih, wal baqi li ahli rad. Artinya ahli rad itu dianggap menjadi asobah. Kasih bagian istri kan 1/4, ahli radnya dijadikan asobah. Sudah, Ustaz? Asobah 1/4, kasih jatah istri 1, sisanya untuk ahli rad itu karena dia asobah. Wa yu'ta farduhu fardu zaujiyah tadi, wal baqi li ahli raddi. Karena ahli rad dijadikan asobah. Wa ini tajat ila tasihin suhihat. Enggak ditasih pun enggak apa-apa. Sudah selesai. Lanjut apa? Summa yuj'alu mas'alatan li ahli rad. Selanjutnya buat masalah selanjutnya khusus yang ahli rad tadi. Yuj'alu mas'alatan li ahli raddi min sittatin, ya asul masalahnya pasti 6 kan? 6. Watu sohah, enggak ditasih pun enggak masalah. Sudah dua tadi. Masalah zaujah sudah selesai, masalah ahli rad juga sudah selesai. Maka apa tahap selanjutnya? Itu lihat. Summa tanzuru baina mas'alati rad. Di sini, San. Mana mas'alati rad? Mas'alati rad itu mana? Nih 4.
Tanzur baina mas'alati rad wal baqi ba'da fardi zaujiyah. Al baqi ba'da fardi zaujiyah. Mana? Al baqi ba'da fardi zaujiyah. Nih. Alias apa? Sihamu ahlir rad. Kalau beliau pakai bahasa sihamu ahlir rad lebih mudah itu, lebih gampang. Tanzur baina mas'alati rad wal baqiyah wal baqi ba'da fardi zaujiyah. Kata beliau, fa in qasamal baqi ala mas'alati rad sahhat mas'alatu rad min mas'alati zaujiyah. Ini maknanya apa, Ustaz? Jadi, ini beliau pengen contohkan kalau dia mau masalah. Misal aja, misal. Ini 8, contoh. 8 bisa nggak Ustaz dibagi 4? Habis nggak? Ini namanya bisa dibagi. Kalau sihamu ahli rad bisa dibagi dengan aslul masalahnya, maka tinggal kita keluarkan 1. Kalau kata beliau kan gini, maka masalahnya dari masalah zaujiyah, alias ini juga dikeluarkan 1. Jadi nanti dapat 1 kali 8 sama dengan apa? Jamiahnya ada 8. Jadi kalau dia mudakhalah, ini bisa dibagi. Atau dia mau masalah, misal aja, ini 4, misal. Bisa dibagi nggak, Ustaz? Tinggal keluarkan 1. Itu ingat, Ustaz? Ini ingat. Ini nggak ada di kitab-kitab, tapi antum lihat aja. Ini 1 kalikan 1. Dikata Syekh kami, apa maksudnya? Nanti jamiahnya dari asul masalah zaujah. Itu maksudnya apa? Ini karena 1 tinggal kali 1 kali 8, 8. Oke? Ini juga 1 kali 1, 1. 4, ini kan 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Jadi kalau bisa dibagi, alias mau masalah sama mudakhalah, tinggal dikeluarkan 1 buletin terus kali silang kayak tadi. Sudah saat ini kalau kasusnya apa? Bisa dibagi. Itu maksud Syekh ketika belum mengatakan tadi. Fa in qasamal baqi ala mas'alatir rad. Al baqi tadi adalah siham ahli rad. Bisa dibagi kepada asul masalahnya sahhat mas'alatur rad min mas'alati zaujiyah. Ambil aja. Alias dikali 1 tadi. Wa kanat mas'alatu zaujiyah hiyal jami'ah. Dialah yang menjadi jami'ah. Kalau ini 1 kali 8 berapa, Ustaz? 8. Asul masalah di sini akan jadi jami'ah. Ini maksud saya. Fa ya'khudhu ahadu zaujaini nasibahu minal jamaah bila takdir. Enggak ada berubah lagi karena semuanya dikali 1. Karena semuanya dikali 1. Ini kasusnya kalau bisa dibagi. Wa yuqsamul baqi ala mas'alati rad. Wan natij huwa yusami yudrabi nasib min ahli rad fa yunta nasib minal jami'ah. Nah, ini pokoknya tinggal dikali saja. Jadi kalau kata beliau wa yuqsamul baqi ala mas'alati rad wa natij huwa juz'us sahmi yudrabu bihi nasibu kulli wahid min ahli rad fa yuntis nasibu minal jami'ah. Ya udah dikeluarkan 1 juga dikali 1 kali 3, 1 kali 1. Ini kalau bisa habis dibagi alias hubungannya mumatsalah atau mudakhalah. Ini gak terlalu penting, Ustaz. Karena jarang juga terjadi. Jarang terjadi mudakhalah, jarang terjadi mumatsalah. Yang paling sering mubayanah. Muwafaqah pun itu jarang. Tahu, Ustaz ya? Nah, coba. Kata Syekh, wa in bayana, ini yang paling penting. Wa in bayana ini. Wa in bayanal baqi ba'da fardiz zaujaini mas'alatar rad. Jadi, tadi kan ini aslinya memang 7 kan? Ini bayana, ini mubayanah. In bayanal baqi ba'da fardi zaujaini mas'alatar rad. Mubayanah dia. Ini enggak habis dibagi. Apa hubungannya mubayanah? Maka kata Syekh, fa yuthbatu kullun minhuma. Yuthbat kullun minhuma apa? Dibulatin masing-masing dari siham ahli rad dan juga asul masalah kayak tadi kita bulatin. Sudah? Fa yuthbatu kullun minhuma. Terus kata Syekh, wa yudrabu mas'alatu zaujiyah fi mas'alati rad. Oh, Ustaz. Yudrabu mas'alatu zaujiyah. Masalah zaujiyah itu namanya. Fi mas'alati rad. Ini apa? Ini mas'alati rad. Artinya ini dikali ke angka yang ini. 4 kali 8 berapa? 32. Yudrabu mas'alatu zaujiyah fi mas'alati rad. Wal hasil huwal jami'ah. Ini namanya jami'ah. Hasil perkalian namanya jami'ah. Faman lahu syai'un min mas'alati zaujiyah akhadhahu madruban fi mas'alati rad. Yang punya siham di sini di masalah zaujiyah. Kan ini cuma apa? Zaujah aja pasti. Itu juga dikali ke masalah rad. 4 kali 8 juga 4 kali 1 sama dengan 4. Faman lahu syai'un min mas'alati zaujiyah, ini alias zaujah di sini,
Akhadahu madruban fi mas'alati rad. Terus taruh sini di bawah jami'ah. Terus di bawah jami'ah. Terus waman lahu syai'un min mas'alati rad. Nih, mas'alati rad nih siham-siham yang ada di mas'alati rad. Madruban fil baki. Baki itu apa saat ini? Jadi angka ini yang udah kita bulatin dikali ke angka yang sebelah sini. Madruban fil baki ba'da fardhi zaujiyah. Wan natiju nasibuhu minal jami'ah. Tinggal taruh di bawah jami'ah. 7 kali 3 21, 7 kali 1 7. Sudah saat ini kalau mubayanah dibuletin kali silang. Selesai. Selanjutnya wa in wafaqo. Wa in wafaqal baki. Kalau dia muwafaqah. Seandainya tadi kita tulis di sini apa? 6. Di sini 6. Tambah saat di sini 6. Tambah seandainya di sini apa? 6. 6. Di sini 4. 6 mau dibagi 4 pecah Zat. Hubungannya apa? Muwafaqah. Kata Syekh, wa in wafaqal baki ba'da fardhi zaujiyah. Mas'alat ar-raddi duriba mas'alatu zaujiyah fi wifqi, alias kita keluarkan apa? Wifkun masing-masing. 4 sama 6 FVB-nya 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi nanti yang kita kalikan bukan kita kalikan dengan 4, tapi kita kalikan apa? Wifkunnya masing-masing. Maka kata Syekh, wa in wafaqal baki ba'da fardhi zaujiyah mas'alat ar-radd duriba mas'alatu zaujiyah fi wifqi mas'alatir raddi fal hasil wal jami'ah. Sudah? Wa man lahu syai'un min mas'alati zaujiyah, alias zaujah di sini akhadahu madruban fi wifqi mas'alatir radd, di wifkunnya. Wa man lahu syai'un min mas'alati ahli radd akhadahu madruban fi wifqil baki. Nah, wifkunnya berapa? 3. Tahu saat fi wifqil baki ba'da fardhi zaujiyah wa natij wa nasibuhu minal jami'ah. Wadah? Ini semua dibahasakan begitu. Tapi ini yang penting antum tulis 1 contoh, 2 contoh kita, antum tandai dengan bahasa antum. Prosesnya kalau udah dapat, udah selesai, masalah zaujah udah selesai, masalah ahli rad sudah selesai, bandingkan antara siham ahli rad yang ada di masalah zauj dengan aslul masalahnya. Bil mubayanah wil muwafaqah. Mubayanah tinggal bulatin dua-duanya. Muwafaqah tinggal dibulatin wifkun keduanya, tinggal dikali silang kemudian. Yang kiri dikali ke angka-angka yang sebelah kanan, yang kanan dikali ke angka-angka yang sebelah kiri. Paham? Antum kalau udah bisa ini, munasakhat pun caranya sama. Munasakhat pun caranya apa, Ustaz? Sama. Sudah? Munasakhat pun caranya sama. Mantap ini. Sekali lagi. Aman nih, Rod? Aman ya? Insyaallah ya, insyaallah. Giaskan nanti. Insyaallah aman. Hamal mafqud khuntha muskil, cara ngerjainnya sama. Ana jelasin 1 contoh, gampang semuanya, gampang. Ini tulisan aja nih yang panjang nih, banyak ini, sahal. Insyaallah sahal. Jadi kita mulai dengan hamal dulu. Jadi mirathul hamal, ini maksudnya gimana, Ustaz? Hamal, mafqud, khuntha muskil. Ini 3 masalah pengerjaannya sama. Nggak sulit, tinggal ikutin stepnya nanti, ajarin satu. Ini kondisi, Ustaz. Hamal itu ketika ada orang meninggal, salah seorang dari ahli warisnya itu masih di rahim. Masih berupa janin. Misalkan ada Ahmad meninggalkan Aisyah yang masih mengandung. Tahu Ustaz, masih mengandung. Janin ini kan kita udah bahas sebelumnya di Arkanul Irth. Dia termasuk waris, tapi waris apa nih? Bukan hakikatan, tapi hukman. Dia waris juga. Sudah Ustaz ya. Jadi di kondisi ada orang meninggal, kemudian dia meninggalkan istri misalkan, masih mengandung, yang di dalam kandungannya itu adalah anaknya. Ya. Ketika dia meninggal itu anaknya. Maka Ustaz,
Asalnya kalau kondisinya seperti itu, kita lebih ahwatnya, lebih mudahnya juga itu bagi warisnya sampai betul-betul apa Ustaz? Anak tadi lahir. Sampai jelas keadaan apa hamilnya. Jadi ditunggu. Dan ini madzhabnya Malikiyah saja. Jadi kalau di madzhab Malikiyah, kalau misalkan ada orang meninggal, ya kan? Kemudian salah seorang ahli warisnya ada yang masih dalam janin. Misalkan istrinya mengandung, maka pembagian warisan itu ditahan sampai jelas kondisi kandungan tadi. Tahu Ustaz? Ini asalnya begitulah. Ini mudahnya juga begitu. Namun kalau misalkan di antara ahli waris yang ada selain janin tadi kan ada ahli waris yang lain, kok nuntut untuk dilakukan pembagian, maka boleh dilakukan pembagian. Boleh dilakukan apa? Pembagian. Ingat saja. Jadi asalnya ditunggu. Itu lebih mudahnya. Biar jelas dulu tuh hamil bagaimana keadaannya. Laki kah? Perempuan kah? Hidup? Atau jangan-jangan meninggal. Kalau udah jelas baru nanti dibagi. Asalnya ditunggu gitu, lebih mudah. Namun kemudian kalau pengen dilakukan pembagian, boleh. Ini di madzhab jumhur nih. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah boleh. Tapi kalau Malikiyah nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Yang penting apa? Pokoknya tunggu sampai kondisi hamilnya jelas. Brojol dia keluar dari perut ibunya, jelas keadaannya, hidup matinya, kalaupun hidup laki perempuannya baru dilakukan pembagian. Tapi kalau di madzhab lain, misal ada ahli waris yang lain yang memang butuh uang, sehingga butuh untuk apa Ustaz? Dilakukannya pembagian warisan. Atau misalkan nggak ada yang minta, tapi kita pengen melakukan pembagian, boleh juga. Dan ada cara apa? Penyelesaiannya. Tentunya Ustaz ya. Ini ya apa kita bilang kasusnya dulu lah mungkin ya. Kalau sekarang tuh kayaknya ya meskipun nanti keberhakan yang dijanin tadi itu dia berhak ya kalau emang sudah apa saat keluar dari perut ibunya dan dipastikan hidup. Itu tetap kayaknya. Kalau hamil tetap nanti kalau di mafkud sama khunta muskil itu boleh juga nggak diselesaikan pakai cara yang disebutkan ulama. Jadi kayak manual saja. Karena memastikan orang hilang kalau mafkud itu kan kalau kita memastikan orang hilang kan gampang ya. Apalagi hari ini ya wasail tawasul, wasail muasalah itu kan kita mau pindah nyari kemana hitungan inilah mungkin hari bahkan mungkin hitungan jam memastikan ada orang hilang ini masih hidup atau enggaknya. Ini kan gampang. Atau misalkan memastikan khunta muskil kan hari ini bisa dilihat mana sih kromosom yang lebih banyak itu kan condongnya Y atau X gitu misalkan ya. Khunta muskil itu nanti kita bahas lah. Tapi maksudnya kalau hamilnya kan tetap gini. Kita mau bisa pastikan pakai OSG pun kan kita belum bisa pastikan dia nanti brojol hidup atau meninggal. Jadi kayak masih tetap harusnya pakai cara ini. Ya, gimana caranya San? Kalau misalkan tadi kita ingin melakukan pembagian padahal ini janin belum jelas keadaannya. Sebelum itu kita baca dulu yang disebutkan saya. Ya. Sahal. Dan gini ya, antum tanda nanti. Kalau anda udah jelasin hamil, udah mafkud, khunta muskil, cara penyelesaiannya sama. Cara penyelesaiannya sama, tahapan sama. Jadi ini include nanti. Kita baca dulu Ustaz. Bismillah. Ini belum ingin jelasin fikihnya dulu. Wa yushtaratu li irthil hamli tahaqququ wujudihi fir rahmi. Jadi Syekh ingin menjelaskan terlebih dahulu hamal ini kapan dia memang benar-benar berhak mendapatkan bagian warisannya. Ya, maka dijelaskan sama Syekh yushtaratu li irthil hamli tahaqququ wujudihi fir rahmi. Terpastikan keberadaannya di rahim ibunya. Hina mautil muwarith ketika si muwaris ayahnya misalkan meninggal. Wadzalika ada dua cara saat memastikannya, ada dua cara. Ini dulu saja. Kalau sekarang mungkin nama OSG terpastikan itu bisa. Oh, ini memang udah ada kandungannya. Kan udah modern sekarang kan. Memang udah ada kandungannya. Ayahnya meninggal memang ada kandungan. Ada janin di rahim istrinya. Artinya kalau dulu cara memastikan wujudnya gimana Ustaz?
Wadzalika bi an yulada hayyan. Nah, jadi ini patokan ulama nih. Supaya menentukan apa? Emang betul-betul ada janin dan itu emang janin anak dari siapa? Yang meninggal. Nah, itu caranya bi an yulada hayyan, itu si anak tadi brojol nanti hidup hayatan mustaqiratan li aqalla min sittati ashhur. Kalau dia brojol kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan dari mana? Min hini mautil muwaris. Dihitung dari apa? Ayahnya meninggal tadi. Kalau setelah ayahnya meninggal kurang dari 6 bulan dia itu sudah lahir, maka dipastikan itu anaknya si yang meninggal nggak? Iya. Tahu Ustaz? Berarti sebelum itu yang sudah ada. Sebelum si yang meninggal wafat, yang ayahnya tadi wafat, itu anak memang sudah ada. Dan itu terpastikan punya siapa? Punya si yang meninggal tadi. Artinya benih si yang meninggal tadi. Sudah Ustaz? Ini cara ngecek yang pertama. Lihat nanti waktu keluarnya kapan? Sebelum 6 bulan nggak? Kalau sebelum 6 bulan, iya, berhak nih. Tamam Ustaz? Berarti ketika si ayahnya tadi meninggal, dia memang sudah ada dan itu adalah benih ayahnya. Sudah? Kurang dari 6 bulan. Bi an yulada hayyan hayatan mustaqiratan li aqalla min sattati ashhur min hini mautil muwaris. Atau surah kedua, cara memastikan yang kedua, au yulada li aktsara muddatil hamli. Muddatul hamli itu 6 bulan. Alias gini, atau brojolnya lebih dari 6 bulan. Min hini mautil muwaris. Setelah ayah meninggal tadi, lewat 6 bulan, 6 bulan belum lahir. Lewat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, seterusnya. Baru lahir itu. Intinya apa? Aktsar min sittati ashhur, daripada kematian apa? Ayahnya tadi. Kalau lewat 6 bulan, min hini mautil muwaris ayulat li aktsar muddatil fa aqal min haitsu mautil muwaris. Itu kapan dianggap sebagai anak berhak dia dapat bagian warisan? Ini syaratnya. Kalau tadi kan kalau brojol kurang 6 bulan udah pasti. Kalau lebih dari 6 bulan ada syaratnya. Itu ibunya belum nikah lagi. Atau kalaupun dia dijadikan budak, tidak dijima sama sayyidnya. Intinya ibu itu belum istri si yang tadi belum melakukan jima. Entah itu dengan pernikahan yang sah ataupun dengan apa tadi? Milkul yamin. Sudah? Jadi kata saya di sini bisyar alla tuto. Tidak dijima, alla tujama. Coba saat ummuhu wala takuna firashan, dia tidak menjadi firas liman yata'u min hini mautil murid. Jadi selama rentang waktu itu ibu atau ibu yang mengandung tadi atau istri dari si yang meninggal itu tidak menikah lagi atau tidak melakukan hubungan badan dengan siapapun. Nah, kalau enggak, meskipun keluar dari setelah 6 bulan, itu dipastikan apa? Itu berarti anak dari si yang meninggal. Maka yang janin tadi apa? Berhak. Yang lahir hidup tadi apa? Berhak. Meskipun lahirnya apa? Kok lebih dari 6 bulan, 9 bulan. Curiga nih, apa betul anak ini? Iya, kan dia belum berhubungan badan dengan siapapun lagi. Berarti emang betul anak dari si yang meninggal. Oh, saat ini. Ini. Bisyarti Allah tuta ummuhu wala takun firasyan liman yata'u min hini mautil muwaris ila wad'il hamli. Nah, sepanjang waktu itu enggak ada lagi berhubungan badan. Kama yushtaratu li irthihi. Ini syarat kedua. Jadi selain terpastikan keberadaannya itu adalah benih dari yang meninggal, disyaratkan juga apa? An yulada hayyan hayatan mustaqirrah. Jadi memang lahir hidup tadi. Hayyan hayatan mustaqirrah, ada tangisannya, ada jeritannya. Dia pingin nyusu. Nah, itu namanya hayatan mustaqirrah. Jadi gerakan yang sempurna memang, hidup gerakan sempurna dengan teriakannya, dengan nangisnya, dengan dia minta susu, ya oe. Nah, itu saja, itu namanya hayatan mustaqirrah. Sudah saat ini terkait fikihnya. Intinya janin itu, hamil itu benar-benar berhak ya kalau tadi terpastikan memang keberadaannya ketika ya muwarisnya meninggal, ya yang notabene adalah ayahnya, ya. Yang kedua, ya kalau cara dulu tadi memastikan gimana? Ima nanti dia keluar kurang dari 6 bulan atau lahir nanti setelah 6 bulan, tapi ibunya yang mengandungnya tadi tidak melakukan hubungan dengan siapapun. Sejak apa? Yang suaminya tadi meninggal. Terus dia emang betul hidup nanti, hidup. Nah, disitulah dia berhak. Jadi asalnya ditunggu, Ustaz. Dan ini mazhab Malikiyah tidak dilakukan pembagian sampai wad'ul hamil. Nah, cuman di sini dia sebutkan
idza talaba al-warasatu au ba'duhum qismatat tarikah. Misalkan nih, qabla wadil hamli, sebelum lahir Anda al-waris, aduh bagilah, nggak usah kita tunggu-tunggu. Boleh kok. Indal Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah apa? Boleh. Meskipun belum brojol, boleh lakukan pembagian. Sudah, tapi kalau Malikiyah apa? Nggak boleh, wajib ditunggu. Tahu ya? Wajib ditunggu. Jadi di sini disebutkan Syekh, idza talabal warasatu au ba'duhum qismatat tarikah qabla wadil hamli. Maka ini tafsir dari Syekh. Sebelum Anda baca ini, Anda jelasin kan tuh. Jadi kita udah masuk kasus ya. Kita masuk kasus, terus kita ingin bagi. Padahal anak tadi, yang janin tadi belum lahir. Boleh dilakukan pembagian? Boleh. Caranya gimana, Sat? Nih, kita kerjakan. Saat mau Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah cara penyelesaiannya sama. Yang membedakan cuman ihtimalat. Nanti ada ihtimalat ya. Jadi mencari kemungkinan kira-kira nih berapa anak nih, laki perempuan. Jadi ihtimalatnya yang beda. Kalau Hanabilah paling panjang. Kita pakai Syafi'iyah, nggak usah pakai Hanabilah panjang. Jadi saat yang Anda maksud ihtimalat gini. Kalau Hanafiyah sama Syafi'iyah ihtimalatnya gini, zakar unsa. Jadi ihtimalat lagi, maut zakar unsa. Ini ihtimalatnya 3 aja deh, 3 aja. Tapi kalau indal Hanabilah, maut zakar unsa, zakar unsa, zakar unsa. Berapa Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aja yang beda ini. Cara ngerjainnya sama. Gimana Ustaz ngerjain? Contoh, ada orang meninggalkan zaujah hamil, meninggalkan akh syakik. Zaujah hamil meninggalkan apa? Akh syakik. Maka cara ngerjainnya Ustaz, zaujah akh syakik hamil. Sudah? Kita kerjaan gimana nih? Kita pakai Hanabilah pakai Hanafiyah sama Syafi'iyah tadi, pakai ihtimal 3 tadi. Jadi itu dikerjakan satu-satu. Ustaz, dikerjakan satu-satu dulu. Kerjakan pertama ihtimal maut. Anggap aja ini meninggal. Kalau dia meninggal gimana, Ustaz? Maka zaujah berapa zaujah? 1/4. Kalau dia meninggal, ibarat nggak ada anak, maka zaujah 1/4. Akh syakik selamat, aman, senang dia 3/4 dapatnya. Kerjaan seperti biasa kan? Asal masalah berapa Ustaz? 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Sisa 3. Ini kan 0. Paham? Selesai. Ini namanya ihtimal maut. Kasih kolom kosong, seret. Dah? Kasih kolom kosong. Ingat Ustaz, kasih kolom kosong. Ingat stepnya. Kerjakan masalah maut, kasih kolom kosong. Selanjutnya apa? Masalah kalau dia apa? Zakar. Sebenarnya nggak mesti zakar Ustaz. Zakar unsa aja biar mudah gitu ya. Zakar, dah. Nggak masalah. Yang penting kalau indah Syafi'iyah sama Hanafiyah Ustaz, itu pokoknya udah ihtimalnya maut, terus apa? Zakar unsa, atau bisa zakar unsa. Dibuat zakar unsa itu pun ini saja. Yang seringnya gimana sih orang lumrahnya lahiran hari apa? Apa kembar? Kan enggak, malah jarang kan. Hari ini malah apa seringnya? 1 balik kan. Kalau enggak 1 laki 1 perempuan. Jadi kita pakai ihtimal zakar aja enggak masalah. Nah, ini ihtimal selanjutnya. Anggap kalau dia nanti lahir laki-laki, maka masalahnya gimana? Zaujah berapa? Jadi 1/8 karena ada anak. Aksyakik nangis, malahu ilal buka. Kena hantam si Iben dia kan. Mahjub. Ibennya gimana? Asobah. Asal masalah seperti biasa. 8 bagi 8 berapa? 1, 0. Sisanya berapa? 7. Ya kan? Kan sisa kan? Kasih kolom kosong.
Sabar antum. Bayangin Hanabilah, bayangin. Nah, masih ada nih. Yang lucunya kita dulu ngaji takribul faraid. Ngerjain sampai 6 halat. Anak kalau ngerjain hamal pasti pakai portofolio sendiri, satu soal sendiri. Ah itu nggak cukup. Kurosa antum nih, mana cukup ini? Oh, tarik mana? Tulis kecil-kecil baru kan gitu. Terus buat ihtimal apa? Unsa. Kalau lahir unsa. Berarti ya bin, alias bin, alias bin. Kalau bin berarti gimana? Zaujah sama, separ 8. Syakik selamat nggak? Selamat, lega dia. Kan nggak terhajam dengan apa? Bin. Ya asobah, binnya berapa? Binnya setengah. Asul masalah berapa San? 8. Karena ada 8 sama 2, diambil yang paling besar. 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4, sisanya berapa? 3. Kasih kolom kosong. Selesai? Belum lah. Fokusan. Udah, yang penting antum kerjakan dulu. Setiap selesai kasih kolom kosong, kosong, kosong. Nextnya apa San? Antum bandingkan antar asul masalah dengan nisab arba untuk mengeluarkan yang namanya jamiah. Ya, pakai nisab arba. 22. 8 sama 4 apa hubungannya San? Mudah kalah. Ambil yang besar, ambil 8, buang yang 4 ini. 8 kan? 8 sama 8 berapa? Apa? Muma? Salah. Ambil salah 1. Inilah jamiah. Jamiah yang mengumpulkan semuanya. Sudah? Sudah San? Nanzur baina usulil masail, kan ada tuh. Kita tadi baca di nisab arba, baina usul wal usul. Nah di sini. Baina usulil masail bin nisabil arba. Udah dapat jamiahnya? Udah dapat jamiahnya? Ini nanti jamiah dibagi ke masing-masing asul masalah. 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. Namanya juz'us sahmi. 8 bagi 8 berapa? 1. 8 bagi 8 berapa? 1. Juz' sahmi. Buat apa ini? Kita kalikan ke siham untuk ngisi kolom kosong tadi. Sudah? Sudah. Sahal. Ingat. 2 kali 1 berapa? 2. Ada warna beda nggak Sat? Warnanya ada beda nggak? Syekh, hamal, mafkud, khunsa muskil sama. Yang beda apa? Ihtimalnya. Ihtimalnya. Jadi kalau nanti misalkan mafkud, ya ihtimalnya cuma apa? Hayyun, mayit. Ya kan? Tapi kalau khunsa muskil, zakar, unsa. Udah. Cuman kalau di sini ada ihtimal mayit, kan ada kemungkinan dia meninggal nih. Ada kemungkinan dia hidup. Hidup apa? Zakar saja atau unsa saja. Nah, itu. Ini muhim jiddan saat muhim. Udah, isi kolom kosong gimana? Ini kan juz' saham. Dari mana dapat kita dia tadi? Jamiah dibagi aslul masalah masing-masing. 2 kali 1 berapa Ustaz? 2. 2 kali 3 6. 2 kali 0 0. Tamam? 1 kali 1 1. 1 kali 0 0. 1 kali 7 7. Isi dulu, isi. 1 kali 1 apa Ustaz? 1. 1 kali 3 3. 1 kali 4 4. Sudah terisi. Lihat angka-angka di kolom kosong dari setiap ahli waris tadi, ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil. Nah, kita lihat dulu zaujah. Di kolom kosongnya ada angka berapa aja? 2 1 1. Berapa yang paling kecil? 1 untuk zaujah. Jadi nanti rumusnya saat ini kalau di Syafi'iyah ya sama juga di jumhur tadi. Pokoknya gini.
Al-hamal wa man ma'ahu minal marasah yu'ta al-aqal. Rumusnya. Yu'ta wasat al-aqal li'annahu liyakin. Oh, aksyaki juga begitu. Berapa angka di kolom kosong? Ini ada 6. 0, 3. Berarti berapa? 0. Ini aksyaki jangan harap. Di pembagian awal ini dia nggak bisa berlaga apa? Mana punyaku? Nggak, kau tuh 0, 0. Pembagian awal ini 0. Kenapa Ustaz? Yu'tal aqal. Akal. Tahu Ustaz, ini yang yakin namanya. Al-aqal itu yakin. Hamal udah jelas 0. Maka Ustaz, untuk pembagian awal yang dikasih cuma siapa di sini? Istrinya. Berapa dikasih? 1/8. Ibarat hartanya 800 juta yang boleh diambil sama istri apa? 100 juta. Ada 700 juta. Ini kan 7 kan, berarti sisanya 7. 7 ini namanya mauquf. 7 ini namanya apa, Ustaz? Mauquf. Apa maksudnya? Harta yang ditahan. Ditahan sampai kapan? Sampai si hamal tadi keluar jelas apa keadaannya. Meninggalkah? Hidupkah? Dengan kondisi apa? Apakah anak laki atau anak perempuan? Tahu Ustaz? Emang nggak ada di kitab, tapi anak kasih tahu antum. Ini 7 bisa langsung dibagi. Biar kemudian hari ketika jelas tuh kita langsung tahu 7 ini mau dibagi ke siapa aja. Ada yang namanya tauzi' mauquf. Tauzi' mauquf. Caranya saat gini. Kita buat. Kan tadi ada berapa ihtimal? Maut, terus zakar, ada unsa. Angka yang di kolom kosong, angka yang di kolom kosong saat dikurangi dengan angka yang di sini, yang paling akhir di sini. Contoh, maut berapa kolom kosong di maut? 2. 2 kurang 1 berapa? Gitu Ustaz. Paham? Di aksyaki misalkan. Berapa di ihtimal mautnya? 6 kan? Kurang ini. 6 kurang 0? 6. Di sini kalau ihtimal maut 0 kan? Ya udah 0. 0 kurang 0, 0. Alias gini. Kalau nanti kemudian jelas bahwa apa? Si hamil tadi meninggal, nggak lahir dengan hayatan mustakirah. Maka 7 ini punya siapa? 7 ini punya siapa? 1 istri. Ibarat kalau dia 700 juta, 100 juta untuk istri, 600 juta untuk syakik. Waduh Ustaz, ini tauzi' mauquf ini nanti kalau jelas tuh 7 ini gimana sih pembagiannya? Gitu juga kalau yang zakar, ihtimalnya apa? Ini kan angka di kolom kosongnya. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 0, 0. 7 kurang 0, 7. Maksudnya gimana? Kalau nanti lahir, ini anak laki-laki, maka semua 700 juta ini siapa? Punya anak laki-laki. Oke? Unsa 1 kurang 1 berapa? 0. 3 kurang 0, 3. 4 kurang 0 berapa Ustaz? 4. Alias maknanya apa? Kalau yang lahir anak perempuan, maka istri nggak dapat lagi. Yang dapat apa? 300 juta untuk syakik, 400 juta untuk anak perempuan. Waduh Ustaz. Ini tauzi' mauquf. Nggak ada di sini, cuman tauzi' mauquf namanya. Jadi biar antum tahu, nggak perlu lagi pikir 7 nanti gimana cara? Nih, tinggal kurang-kurang aja. Kurang masa nggak bisa? Kurang loh saya. Kurang. Ini cara yang sama kayak mafqud, sama kayak apa? Khunsa muskil. Nanti kita tes mafqud, kita suruh 1 orang ngerjain. Kita baca dulu nih. Nah, cuman saya di sini menawarkan cara yang menurut anak bagus juga nih. Dia kata saya tuh gini. Idza talabal warasah ba'duhum idza talabal warasah au ba'duhum qismatat tarikah. Minta untuk dibagi. Oke, kita bagi. Boleh. Qabla watil hamil. Sebelum jelas tuh keadaan hamilnya. Kata saya gini.
Fa in ulimal hamlu biturukil haditsah. Kan sekarang ada USG, San. Dokter-dokter saya itu kan ya namanya gini, San. Namanya tip itu kan mabniun ala tajribah. Kadang ada dokter yang langsung mengatakan, "Oh, ini pasti laki-laki nih." Dengan ilmu yang dia punya, ini laki-laki nih. Ya, boleh gitu, San, boleh. Jadi, ini laki-laki. Ini kata saya gitu. Kalau diketahui dengan turuk haditsah, USG dan lain sebagainya, bi annahu untha au dzakar. Misalkan tahu, oh ini laki-laki. Satu terus laki-laki. Wuqifa lahu nasibuhu, jelas ditahan. Wa qusimatit tarikah, dibagi. Dibaginya gimana, San? Ya kayak kita tadi. Cuman kalau yang disebutkan Syekh ini, kalau dia yu'lam, ini kan kalau di sini kan kita karena nggak tahu gitu kan. Kalau tahu, maka ihtimalnya nggak perlu lagi disebutkan yang apa? Yang lain. Cukup yang pasti aja tadi. Kan udah tahu tuh. Berarti ihtimalnya apa? Antara mayit sama apa tadi? Zakar atau unsa. Paham, San? Ini tadi kita lakukan zakar unsa karena kita nggak tahu. Kalau tahu misalkan, kan itu zakar. Udah, buat aja ihtimalnya apa? Antara mayit sama apa? Zakar. Dengan tahapan proses yang sama. Cuman ihtimalnya saja yang lebih apa? Sedikit. Karena kan kita bisa pastikan tadi. Nah, ini bagus nih yang disebut Syekh. Jadi kata beliau, fa in ulimal hamlu biturukil haditsati wa nahwiha bi annahu unsa au dzakar wuqifa lahu nasibuhu. Ya ditahan tuh jatahnya kan. Wa qusimati tarikah, dibagi. Nah, baginya gimana rumusannya nih? Tulisan. Faman yaskut biwad'il hamli hayyan fa innahu la yu'ta syai'an minat tarikah. Ya, tinggal diikutin saja. Jadi kalau misalkan nanti memang benar lahir hidup ya dengan jenisnya tadi misalkan laki-laki, la yu'ta fa innahu la yu'ta syai'an minat tarikah. Gini, jelasin ini. Yang penting ihtimalnya jelas ya. Kalau ulima bi USG misalkan atau yang lain, maka ihtimalnya ini sama ini. Itu saya ingin ngasih kaidah. Kaidahnya juga berlaku nanti di mafkur konta muskil. Jadi ini gini, San. Kaidah hamal dan ahli waris yang lain. Jadi kaidahnya gini, San. Ada 3 poin. Alhamlu wa man ma'ahu. Wa man ma'ahu minal warathah. Atau ya ma'ahu minal warathah. Jadi poin pertama itu yang disebutkan saya. Man yata'atsar kalau bahasanya. Man yata'atsar. Man yata'atsar bil hamal. Man yata'atsar bil hamal wa yarith bitakdirin duna takdir. Gini. Yarith bi jami'i taqdir. Yarith bi takdirin duna takdir. Yarith bi jami'i taqdir istawa irsuhu ikhtalafa. Ya harus bilang gini, Sat. Jadi ini pengen cuman sekedar menjelaskan gini. Kalau kita kerjakan, kita akan dapetin satu keadaan gini. Ada dari ahli waris yang dia pasti akan apa? Mewarisi di semua takodir. Takodir ihtimal tadi. Contoh di kita ini siapa? Zaujah. Yaris nggak, Sat? Zaujah ini tarikh nggak bijami takodir? Mau ihtimal mayit dia waris, ihtimal zakar dia waris, dapat bagiannya maksudnya. Ihtimal unsa juga waris. Ini zaujah namanya
warasa yang yaris bijami takdir. Sudah? Ada yang dia yaris bitakdir duna takdir. Yaris bitakdir duna takdir maksudnya gimana? Kayak aksyakik. Coba, dengan ihtimal maut waris nggak dia? Enggak. Waris. Asobah. Ihtimal unsa waris nggak dia? Ihtimal zakar nggak waris. Ini berarti apa? Dia yaris bitakdirin, dengan satu kemungkinan dia yaris, tapi dengan kemungkinan lain apa? Nggak yaris. Ada ini namanya yaris bitakdir duna takdir. Hamil juga gitu. Bitakdir maut lah yaris. Bitakdir zakar unsa dia yaris. Namanya yaris bitakdir duna takdir. Kalau yaris bitakdir duna takdir la yu'ta syai'an. Kan akalnya apa? Kan rumusnya apa? Yu'tal akal. Kalau dia yaris di satu keadaan, enggak waris di satu keadaan, berarti nol kan ya? La yu'ta syai'an. Sudah? Tapi kalau yaris bijami taqdir, dilihat kondisinya. Apakah sama kondisinya? Irsnya sama. Di contoh kita nggak ada. Nanti kita buat contoh lain yang sama. Pokoknya gini, kalau sama, yu'ta kamilan. Artinya dia nggak terpengaruh. Ada hamil nggak ada, mau mati hidup nggak terpengaruh. Cuman di contoh kita nggak ada. Nanti kita contohkan. Kalau apa? Yu'ta kamilan. Pasti kondisi yu'ta kamilan. Tapi kalau ikhtalafa irsuhu, ini contoh kita di mana? Zaujah. Zaujah saat yaris bijami taqdir. Tapi beda nggak satu takdir, satu ihtimal dengan ihtimal lain bagiannya? Beda. Di sini dia misalkan 1/4, di sini sudah 1/8. Beda kan berarti? Kalau beda, yu'ta al-aqal. Oke? Yu'ta al-aqal. Aqal tadi diambil dari mana? Angka-angka yang kosong tadi. Sudah, Ustaz? Jadi yang disebutkan di kitab yang sama Syekh ini itu cuman pengen beliau menjabarkan secara ringkas. Antum kalau ngerjain soal, kan beliau nggak jelasin ini, nggak membahasakan ini. Tapi beliau pengen yang ngasih, udah, pokoknya antum akan dapetin gimana? Ada waris yang apa? Yaris bijami'it taqdir. Dia tidak terpengaruhi sama ada atau nggak ada hamil. Sudah, Ustaz? Artinya tadi kayak istawa irsu tadi. Atau yaris tapi masih terpengaruhi, artinya apa? Ya dapat tapi beda bagiannya. Atau apa? Dapat nggak dapat, ini nol. Nah, jadi itu yang pengen dijelaskan Syekh. Jadi kata Syekh gini. Faman yaskut biwadil hamli hayyan. Faman yaskut biwadil hamli hayyan. Siapa di sini? Aksyakik. Yaskut artinya di kondisi kalau hamilnya hidup laki-laki, dia nggak dapat kasat. Ini namanya yaris bitakdir duna takdir. Faman yaskut biwadil hamli hayyan fa innahu la yu'ta syai'an. La yu'ta syai'an. Kan akalnya nol berarti. Paham? Minat tarikah. Terus waman la yakhtalif nasibuhu, la yakhtalif nasibuhu. Jadi berarti apa? Yaris bijami taqdir, lam yakhtalif nasibuhu, sama. Tapi enggak ada di contoh kita. Waman lam yakhtalif nasibuhu fa innahu yu'ta nasibuhu kamilan. Nanti dia enggak akan mengalami kekurangan karena akalnya yaitu kamilnya tadi. Maksud ya? Tapi waman yangkus nasibuhu, yangkus nasibuhu. Yangkus itu maksudnya apa? Dia yaris bijami taqdir, tapi beda. Di sini 1/4, di sini berapa? 1/8 misalkan. Jadi dengan adanya hamil, beda nggak bagiannya, San? Nggak ada hamil 1/4, ada hamil 1/8. Nah, kondisinya gini gimana? Waman yangkus nasibuhu biwadil hamli, fa innahu yu'tal aqal. Kayak gini. Al-aqalnya diambil dari mana? Angka di kolom kosong. Itu kan kita tahu al-aqalnya kalau apa? Kalau kita kerjakan. Itu rumusnya, San. Yu'tal aqal. Sudah, saat itu caranya. Wa illam yu'lamil hamlu fa innahu yuqafu lahu minat tarikah al aktsar min nasibi dzakarin aw unthayin. Kalau di sini beliau nawarkan nanti ihtimalnya zakar-zakar unsa-unsa, tapi kita buat zakar unsa pun enggak masalah. Sama saja ya. Nah, jadi min nasibi dzakarin aw unthayin. Wa yuqsamul baqi kama marra fil ilmi bil haml. Udah, tinggal dibagi sama kayak gini. Dan antum akan dapat 3 kemungkinan tadi. Kata saya fa idza wudi'a hayyan lahir ya. Akhadha nasibahu hasabal waqi' wa in zada syai'un rudda ala mustahiqihi. Misal contoh, lahir tapi perempuan, dia ngambil jatahnya berapa? 400 juta. Ada yang berlebih enggak? Dikembalikan ke yang berhak. Siapa yang berhak? Untuk siapa? Syakik tadi. Oke? Ustaz, antum butuh istirahat kan? Butuh istirahat, Ustaz? Bentar aja, Ustaz ya. 10 menit ya.
Anak kalau nggak selesai ini merasa berdosa anak sama antum. Ini nggak selesai kan? Ya, biar nggak ada merasa berdosa kan? Sekali lagi saya. Ini mafkud khutbah muskil bilang. Caranya sama. Jadi tinggal kita buat contoh, udah tinggal kayak ngulang lagi, merojaah lagi. Tinggal bedakan ihtimalnya saja. Nanti antum lihat di mafkud apa yang ditambahkan saya sama kayak tadi itu. Sama. Nah, di mafkud lah ada cara pengerjaannya. Cuman ya harusnya beliau sebutkan di hamal. Di khutbah muskil, sahal gitu kan. Zawil arham, apalagi tinggal bacalah, tinggal munasakot, tak kasih contoh sekali. Bismillah, insyaallah kita lanjutkan 10 menit saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.